Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas PKN RU akan mempresentasikan hasil makalah wawasan Nusantara. Nama anggota kelompok 1 Tazia Apriviani dengan NBI 112-2016. Yang kedua Nova Dwi Tias dengan NBI 112-2001. Yang ketiga Cecilia Agustina dengan NBI 112-2024. Yang terakhir saya sendiri Diki Dwi Firmansyah dengan NBI 112-2057. Judul dari makalah ini adalah pentingnya peran organisasi kepemudaan dan peningkatan wawasan Nusantara dalam meningkatkan semangat nasionalisme di era modern. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang abstrak. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana peran organisasi kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman wawasan Nusantara di kalangan pemuda Indonesia. Salah satunya adalah upaya untuk menanamkan jiwa nasionalisme pada warga negara Indonesia, terus dilakukan konsep wawasan Nusantara harus diketahui oleh seorang. Dengan pengenalan ini, upaya warga kesadaran akan kondisi negara akan berubah jadi upaya sadar dalam mempertahankan wilayah kedaulatan negaranya, sehingga tidak akan dikuasai oleh negara. Selanjutnya latar belakang. Pertama, wawasan Nusantara adalah sebuah konsepsi penting dan strategis yang harus dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh semua kalangan, terutama pemuda Indonesia. Seperti diketahui, organisasi kepemudaan di Indonesia sangat banyak, sehingga jumlah itu harus dioptimalkan agar mampu menanamkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman wawasan Nusantara sehingga terbentuk pemuda Indonesia yang kuat dan tangguh. Kedua, melalui organisasi kepemudaan diberikan pembekalan wawasan Nusantara yang diharapkan dapat mendorong pemuda Indonesia untuk meningkatkan jiwa nasionalisme sehingga kesadaran mempertahankan dan mengisi kemerdekaan terus hadir dalam pikiran dan tindakannya. Ketiga, ketika jiwa nasionalisme sudah mulai muncul dalam kepribadian pemuda atau pemudi Indonesia, 4 pilar kebangsaan yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saling menghargai keragaman budaya bangsa Indonesia, sebagaimana semboyan kita semua Bhinneka Tunggal Ika, bersikap patriotik dengan berlandaskan nilai Pancasila, serta senantiasa berpegang teguh kepada UUD 1945 agar dapat berdiri kokoh dan Indonesia akan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, dan adil makmur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova. A few moments later. Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Untuk menyamakan persepsi untuk hidup bersama dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan mewujudkan integrasi nasional. Yang B. Untuk meningkatkan pemahaman pemuda terhadap konsepsi wawasan Nusantara melalui implementasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Yang C yaitu mampu mendorong pemuda Indonesia untuk meningkatkan wawasan nasionalisme. Manfaat. 1. Agar dapat lebih memahami mengenai pentingnya wawasan Nusantara serta dapat berwawasan luas karena Indonesia adalah negara yang majemuk. 2. Supaya menghasilkan ketahanan nasional agar bangsa tidak diakuisisi negara lain. Ketiga yaitu terintegrasinya wilayah laut dan darat dalam satu kesatuan sehingga dapat memperluas wilayah Indonesia. Oke, selanjutnya pengertian. Wawasan memiliki artian pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan kata nasional memiliki arti menunjukkan kata sifat, ruang lingkup, Nusantara. Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan atau mengibaratkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang pribadi dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila
dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bagi bangsa untuk merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Ciri-ciri. Yang pertama, disebutkan sebagai manunggal dan utuh menyeluruh di bidang wilayah, bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan, psikologi, dan berkeseimbangan. Kedua, mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketiga, mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan yang bersifat manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi, dan tata laku. Keempat, mawas keluar dengan penampilan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan dan persatuan dan kebulatan wadah, isi, dan tata laku. Selanjutnya dilanjutkan oleh Diki. Jenis-jenis wawasan Nusantara. Satu, kesatuan wilayah yang memiliki arti bahwa wadah bangsa yang sarwa Nusantara dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan tumpah darah. Yang kedua, satu kesatuan bangsa yang memiliki arti bahwa bangsa Indonesia memiliki satu ideologi, yaitu Pancasila, yang sebagai pedoman bangsa untuk tercapai tujuan bangsa dan memiliki UUD untuk mengatur peraturan negara dan politik sebagai pelaksanaannya. Yang ketiga, satu kesatuan sosial budaya, memiliki arti bahwa perwujudan budaya nasional atas dasar asas Bhinneka Tunggal Ika merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa. Yang keempat, satu kesatuan ekonomi yang memiliki arti bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kekayaan seluruh wilayah Nusantara merupakan modal serta milik seluruh bangsa yang pembinaan serta pengembangannya diselenggarakan secara seimbang dan serasi tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang kelima, satu kesatuan Hankam yang memiliki arti bahwa pembinaan Hankam dilaksanakan berdasarkan daya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai intinya, dan bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau salah satu daerah yang pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa serta negara, dan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak melakukan pembelaan terhadap negaranya. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan wawasan Nusantara sangat penting untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia termasuk para pemuda Indonesia. Pemahaman terhadap wawasan Nusantara berdampak kepada peningkatan nasionalisme sehingga setiap warga negara Indonesia akan semakin cinta terhadap tanah airnya. Dengan pandangan yang sama diharapkan dapat membawa bangsa menuju kesepahaman dan kesehatian dalam mewujudkan cita-cita nasional. Suatu persepsi atau pandangan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan bersama akan merugikan negara seperti akan menghancurkan kesatuan, kebersamaan, dan keserasian yang dapat menimbulkan terjadinya disintegrasi bangsa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.